Saya itu apalagi sekarang ya, saya prihatin dengan anak muda-muda sekarang gitu. Banyak yang pemabuk, ngepil gitu, apalagi di desa ya. Itu prihatin sekali. Kalau bisa memanfaatkan orang-orang yang seperti itu, gimana supaya dia itu berhenti dari ketergantungan itu. Dengan dikasih kesibukan Ya, ya betul. yang betul. menghasilkan. Ya, ya menghasilkan seperti itu. Itu harapan saya itu. Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel YouTube Chandra Revolusi. Kali ini kita masih bersama dengan teman-teman sang penghubung kebaikan yang lain, dimana hari ini saya bersama dengan Mas Muhammad Arifin. Beliau adalah seorang wira swastawan yang sukses, dan mulai dari perjalanan kita masalah ini sudah berjalan mungkin di waktu-waktu ketika awal juga sih, mungkin antara sekitar 3 atau 4 bulan setelah terbentuknya beliau gabung juga dengan kita. Nah, sekarang bagaimana motivasi awalnya waktu ingin masuk kepada masalah itu apa sebetulnya? Terima kasih. Awal mulanya saya bergabung itu waktu itu ketemu sama Rodney gitu. Sepertinya pertama itu susah sekali ya mau bergabung gitu, karena waktunya itu emang nggak memungkinkan untuk saya untuk bergabung, karena waktu itu kan siang hari nih waktu itu ya. Sedangkan saya pekerjaannya siang sampai malam gitu loh, bisanya cuma malam aja. Waktu itu memang aku usul seperti itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya usulan saya mungkin jadi kenyataan. Akhirnya pertemuannya setiap malam hari. Ya awal mulanya ya susah sekali ya bang. Untuk berbuat baik itu memang perlu dipaksakan. Perlu dipaksakan. Karena apa? Kalau tidak dipaksakan itu rasanya gimana ya? Susah. Apalagi seperti kita untuk berdonasi untuk ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan itu. Karena berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan itu perlu banyak teman juga sih. Soalnya kalau untuk diri sendiri rasanya susah sekali, karena kita emang butuh teman. Seperti itu. Memang kan awalnya waktu kita bentuk masalah itu, jadi kalau kita mau bersedekah dengan uang, misalkan saya sendiri itu kan 50.000, ini kalau dikeluarkan paling cuma bisa dapatnya 1 orang. Iya betul. Kalau bisa berdua, 100.000. Kalau bisa bertiga, nah, ini mungkin juga ngambilnya ada literatur juga atau ada pertimbangan juga dari teman-teman sedekah rombongan itu. Iya betul. Ya, jadi kita modelnya kayak sedekah rombongan gitu, awal-awalnya seperti itu. Jadi memang pertemuan kita dulu itu biasanya sore. Nah, Mas Rifin ini kalau sore masih posisinya kerja, agak bingung. Baru terus kita rubah 1 bulan sekali kita ketemu itu habis maghrib. Nah, waktu pertama masuk sama teman-teman masalah itu memang sudah tahu ya kak, istilahnya kalau teman-teman itu geraknya di bidang sosial gitu, tahu? Iya saya tahu kita. Pas dikasih tahu sama Roni. Awal mulanya emang saya ikut aktif cuma lewat donasi aja, tidak pernah ikut gabung seperti itu. Terus selama pas sampean ngikut sudah dari awal sampai akhir itu kira-kira ada perubahan apa yang dirasakan? Artinya mungkin waktu di awal sebelum ikut saya agak berat untuk memberi atau gimana gitu, terus setelah ngikut mungkin ada perubahan dalam dirinya gitu ketika gesekan dengan teman-teman. Iya betul ya. Dari awal emang susah sekali untuk bergabung sama komunitas ini, karena memang betul satu harus dipaksakan, dua kalau banyak temen itu mungkin lebih ada yang
mengkoreksi kita lah, lebih ada yang memberitahu bahwa kepentingan sosial itu lebih penting dari kepentingan pribadi, apalagi kita yang ekonominya lebih mapan ketimbang orang-orang yang di sekitar kita yang lebih membutuhkan itu. Kalau selama perjalanan masa yang sama mengikuti, paling berkesan kira-kira kegiatan yang mana? Kalau buat sampean yang paling membekas sekali istilahnya, ada banyak cerita. Mengkoreksi kita lah, lebih ada yang memberitahu bahwa kepentingan sosial itu lebih penting dari kepentingan pribadi, apalagi kita yang ekonominya lebih mapan ketimbang orang-orang yang di sekitar kita yang lebih membutuhkan itu. Kalau selama perjalanan masa yang sama mengikuti, paling berkesan kira-kira kegiatan yang mana? Kalau buat sampean yang paling membekas sekali istilahnya, ada banyak cerita menarik. Ya waktu itu waktu berdonasi kita di Patemon itu ke rumahnya ibu siapa itu namanya yang tidur sama Di kandang sapi. Iya betul itu. Dari kandang sapi, ya. Itu baru pertama kali kita ke sana itu langsung menyentuh sekali, karena apa ya, setelah dirasakan ke diri kita sendiri bahwa orang itu masih banyak yang di bawah kita gitu loh. Jadi perlu kita membantu sesama itu harus saling bekerja sama, saling membantu itu berjemaah istilahnya. Jadi tidak bekerja sendiri. Jadi membantu sesama itu perlu teman juga gitu loh. Kalau hanya sendiri mungkin susah untuk dikabulkan lah, susah untuk dikerjakan seperti itu. Ya, intinya berarti kita dengan berjamaah, dengan bersama, ada teman yang saling mengingatkan, ada teman yang saling menguatkan, Iya. mengoreksi kesalahan. Akhirnya ketika ada sesuatu yang mungkin sudah tidak pas atau rumahnya sudah salah, jadi ada yang mengingatkan, kita kembali lagi ke kemana sih arah perjalanan kita yang sebetulnya. Iya betul. Memang saya ingat gini, kalau dulu itu di jalan kan ada yang sudah semangatnya tinggi, ada yang sudah mulai jarang datang, ada yang sudah tidak datang sama sekali. Iya iya Justru dengan ini semua kan banyak cerita kita. iya. Ya, karena kita namanya ya berjamaah bersama-sama, akhirnya muncullah ide untuk saling mengingatkan. Ya memang bukan waktu yang mudah. 5 tahun ini kan Iya. lama. Waktu yang lama ya. Betul. Lama. Bisa terus mempertahankan masa ini, saya pikir memang luar biasa. Ya. Kalau yang Mas Ripin sendiri rasakan lah setelah kita berbuat seperti ini, kira-kira ada harapan nggak kira-kira untuk masalah ini, kira-kira ke depan seperti apa? Harapannya untuk saya sendiri pribadi sekaligus buat komunitas masalah ini besar sekali ya. Karena apa? Karena kita ini tidak hidup sendiri, kita hidup bersosial istilahnya, bersama-sama dengan tetangga kita, ada yang membutuhkan. Apalagi di masa sekarang ini semua orang pasti banyak yang susah gara-gara ya pandemi COVID-19 ini. Banyak yang ekonominya terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini. Semuanya dari sektor apa saja sekarang betul-betul terpengaruh. Harapannya ke depan masalah itu ya semakin lebih besar lagi, anggotanya juga mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih banyak dikenal orang, bukan hanya lebih dikenal saja, kalau bisa ya kita anggotanya itu ikut juga gabung seperti itu. Itu saja. Kalau ingat itu memang
kita punya harapan semoga ke belakangnya masa bisa semakin besar, anggotanya semakin banyak, juga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Iya. Itu memang harapan kita semua sebetulnya. Sudah 5 tahun berjalan, ya semoga saja nanti bisa kita perbaiki sesuatu yang kurang baik, karena memang awal perjalanan masalah ini kalau secara manajemen kita nggak ada, karena kita semua modelnya secara spontan. Sama seperti ketika bangun rumah itu kita juga nggak mikir kebanyakan. Kenapa nggak mikir? Uang nggak ada, cuma ada kemauan tapi dijalankan. Akhirnya ketika di jalan, ya kalau mau dibilang kelimpungan ya karena manajemen nggak ada, cuman karena ada kemauan akhirnya ada yang ambil bagian. Oh saya bambunya, oh saya anunya, ya karena ada kemauan insyaallah jadi, dan alhamdulillah memang betul-betul terjadi. Kalau ketika kita sudah seperti ini dengan personil yang ada ini, kita kan sudah banyak berbuat sebetulnya ya, cuma masih banyak PR-PR yang belum bisa kita selesaikan. Kalau pesan istilahnya dilihat dari kegiatan masa ini, Mas Ipin sendiri ada pesan apa? Dan pergerakan masalah itu kalau bisa ya, harapan saya untuk ke depan itu jangan hanya untuk donasi saja. Sewaktu-waktu kalau kita sudah jauh lebih dari yang sekarang ini, harapannya kalau bisa bergerak di bidang yang lainnya. Jadi istilahnya masalah itu gak pasif, harus punya dunia usaha seperti itu. Makanya kalau sudah punya dunia usaha itu, kita sumbernya gak satu sumber. Jadi ya tergantung donasinya orang-orang ya. Kita harus punya istilahnya nanti kalau sudah maju Unit usaha. punya unit usaha dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi kita mempekerjakan orang itu kan ada manfaatnya deh gitu, seperti itu. Ini ide bagus ya sebetulnya. Iya, sebetulnya dari dulu sih saya ingin seperti itu, cuma sampai sekarang masih belum tercapai. Mungkin perlu waktu ya kita seperti itu. Sebuah unit usaha itu sangat bagus sekali, karena kalau dengan unit usaha itu paling tidak betul kata Saman, kita tidak ada ketergantungan antara donatur atau mungkin juga dari kita sendiri. Artinya yang ada tinggal kemauan, ketika ada kelebihan dari dana usaha itu yang kita manfaatkan. Iya. Dari usaha itu juga bisa mengkaryakan Mengkaryakan teman-teman, relawan, atau mungkin orang-orang di luar sana, utamanya pemuda-pemuda yang sekarang mungkin banyak ada kegiatan itu ya, bisa positif di sana. Kalau saya pikir itu bagus Kak, tapi kalau bisa memang nanti bisa semacam usaha kreatif lah. Artinya bisa memberikan kemampuan untuk orang-orang itu keterampilan, iya betul. Jadi bukan sekadar usaha-usaha biasa. Memang ini sebuah mimpi dari kita untuk bisa membuat sebuah unit usaha yang nantinya akan menguatkan organisasi kita. Tapi wallahu alam kapan bisa terbentuknya, kapan bisa tercapainya, memang masih dalam tahap penjajakan. Baik unit usaha sektor apa atau mungkin juga pendanaannya. Semoga nanti bisa kita temukan jalan terbaik untuk mencapai itu semua. Ya mohon doanya juga untuk teman-teman di rumah sana, bagaimana kita bisa tetap mengkaryakan kebaikan ini tanpa harus ada ketergantungan dengan donatur, artinya bisa mandiri di atas kaki sendiri. Iya, harapannya ini lagi deh, namanya kita mengkaryakan orang itu kalau bisa usulan saya itu, apalagi sekarang ya, saya prihatin dengan anak muda-muda sekarang, banyak yang pemabuk, ngepil seperti itu, apalagi di desa ya. Itu prihatin sekali. Kalau bisa memanfaatkan orang-orang yang seperti itu, gimana supaya dia tuh berhenti dari ketergantungan itu dengan dikasih kesibukan ya betul, yang betul. Menghasilkan ya menghasilkan seperti itu harapan saya tuh. Ya, karena memang kejahatan atau kriminalitas itu karena dia kurang kerjaan sebetulnya, cari kerjaan. Iya betul cari kerjaan. Kalau dikasih kesibukan insya Allah ya. Betul. Ya memang kalau enggaknya seperti itu. Sekarang kriminalitas itu kan bukan cuma di kota aja, di desa itu luar biasa. Lebih luar biasa itu. Iya, luar biasa. Ya. Nah, ini juga jadi sorotan kita semua. Semoga nanti bisa menjadikan pemikiran yang lebih baik lagi. Mungkin statement terakhir dari Saman. Kita masalah ini sudah menginjak usia yang ke-5 tahun, tanggal 1 Januari. Kesan yang mendalam buat teman-teman, utamanya buat rekan-rekan masalah, juga mungkin untuk orang-orang di luar sana
yang bisa mencontoh atau mengikuti dari gerakan massa itu bagaimana pesan-pesannya? Harapannya ya ke depan, khususnya ya buat anggota baru yang akan gabung atau yang sudah gabung, harapannya masalah ini kalau bisa ya ditingkatkan lagi lah, bukan hanya satu bidang pekerjaan, jadi tidak monoton lah istilahnya. Betul kata saya tadi, itu harus lebih berkembang gitu. Kita harus punya badan usaha, kita harus mengkaryakan orang-orang yang bekerja di luar jalur lah istilahnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan anggota yang ada ya lebih efektif lagi, lebih kreatif lagi untuk membuat inovasi masalah ke depan seperti itu. Siap. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Saya kira itu sudah. Terima kasih. Oke, siap. Keadaannya kurang sehat juga nih, agak dipaksakan. Saya kira demikian dulu bincang-bincang kita untuk kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil hikmah, di antaranya sebuah kebaikan itu nggak bisa terjadi ketika kita itu hanya berdiri sendiri tanpa untuk menjalin silaturahmi atau mungkin menjalin kekuatan dengan teman-teman yang lain, karena dengan bersama kekuatan kecil itu akan menjadi besar. Dan kadang kemalasan itu bisa hilang ketika kita kumpul bareng karena ada yang mengingatkan. Makanya setiap kebaikan itu kadang muncul bukan hanya karena dari kadar keilmuan, tapi karena kebersamaan dan lingkungan. Makanya untuk setiap kebaikan itu mari kita buat lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Semoga nanti dengan itu semua bisa menciptakan kita dengan pekerjaan yang baik. Itu poin pertama. Yang kedua, untuk sebuah kebaikan tidak hanya cukup kita bergantung kepada donatur dan kepada orang-orang di luar sana yang senantiasa memberi bantuan. Harus ada sebuah sektor unit usaha. Salah nanti kita pikirkan bersama dan didoakan semoga ini menjadi sebuah mimpi yang akan jadi kenyataan dan akhirnya bisa memberi manfaat yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.